Selamat datang di kanal pengetahuan Fakultas Psikologi UGM. Tidak semua anak memiliki perjalanan belajar membaca yang sama. Ada yang cepat menangkap huruf dan kata, tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk bisa membaca. Sebagian anak, terutama anak dengan disabilitas intelektual, aktivitas membaca bisa menjadi sebuah tantangan yang besar. Mereka bisa jadi sudah mengenal huruf, tapi ketika huruf-huruf itu disusun, dirangkai menjadi kata atau kata menjadi kalimat, prosesnya justru sangat berat. Anak jadi mudah lelah, kehilangan fokus, bahkan enggan belajar membaca lagi. Padahal kemampuan membaca adalah salah satu kunci penting untuk keberhasilan anak belajar di sekolah. Melalui membaca, anak bisa memahami pelajaran, mengikuti instruksi, dan juga mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Jadi, wajar kalau kemampuan membaca ini yang menjadi salah satu perhatian utama para guru dan juga orang tua. Namun, yang sering kita lupa adalah bahwa kelancaran membaca bukan sesuatu yang muncul begitu aja. Ia terbentuk dari 3 kemampuan yang saling terkait. Yang pertama adalah keakuratan. Ini adalah kemampuan anak untuk membaca kata dengan benar. Misalnya, kata bagaimana dibaca tepat bukan bagaimana atau bagaimana. Nah, kelihatannya sederhana ya, tapi keakuratannya adalah dasar dari proses membaca itu sendiri. Tanpa bisa membaca kata dengan tepat, anak sulit memahami makna dari bacaan. Yang kedua adalah otomatisitas. Setelah anak bisa membaca kata dengan benar, langkah berikutnya adalah membuat proses itu menjadi otomatis. Nah, artinya anak mampu mengenali kata dengan tepat tanpa perlu mengeja satu persatu. Misalnya ketika melihat kata ibu, otaknya langsung tahu artinya tanpa berpikir lama. Nah, kemampuan ini membuat membaca menjadi lancar dan juga tidak melelahkan. Yang ketiga adalah prosodi atau pembawaan membaca. Ini adalah kemampuan membaca dengan irama, intonasi, dan juga ekspresi yang tepat, seperti cara kita berbicara. Ketika anak membaca kalimat tanya, intonasinya naik di akhir. Nah, ketika ada tanda titik, ia berhenti sejenak. Dan prosodi ini juga menunjukkan bahwa anak tidak hanya membaca kata-kata, tapi juga memahami makna dan juga emosi di balik kata-kata tersebut. Lalu bagaimana cara membantu anak untuk mengembangkan kelancaran membaca ini, terutama bagi mereka yang mengalami disabilitas intelektual atau mengalami kesulitan dalam membaca? Yang sudah terbukti efektif adalah teknik repeated reading. Repeated reading berarti membaca teks yang sama berulang kali, dan anak di sini diminta membaca teks yang sama beberapa kali hingga kecepatannya meningkat. Salahnya berkurang dan pemahamannya semakin kuat. Kalau diibaratkan seperti latihan menyanyikan lagu yang sama berkali-kali, semakin sering diulang, semakin lancar dan otomatis. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuni Lestari dan rekan pada tahun 2025 ini, teknik yang diterapkan pada anak dengan disabilitas intelektual yang duduk di kelas 3 SD, selama 15 hari, anak mengikuti sesi membaca yang berulang dengan pendampingan dari guru les, peneliti, dan juga ibunya sendiri. Menariknya, setiap kali anak berhasil menyelesaikan sesi membaca, ia mendapatkan reward sederhana berupa bintang. Nah, dari 15 bintang yang terkumpul ini bisa ditukar dengan hadiah kecil seperti buku gambar yang diinginkan anak, sementara dari sang ibu anak mendapatkan mainan sebagai bentuk apresiasi. Hal yang tampak sederhana ya, ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Anak yang semula hanya mampu membaca 8 kata per menit, justru meningkat hingga 47 kata per menit setelah intervensi selesai. Peningkatan ini bukan hanya soal jumlah kata, tapi menunjukkan bahwa adanya peningkatan ketepatan, irama membaca, dan juga kepercayaan diri anak menjadi meningkat. Tentu saja hasil ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa peran dan dukungan dari orang-orang sekitar seperti orang tua, guru, bahkan kakaknya yang di rumah ketika anak merasa didampingi, dipuji, dan juga dihargai atas setiap usaha kecilnya, semangat belajarnya tumbuh dan meningkat. Mereka jadi tidak takut salah, tidak malu untuk mencoba lagi, dan perlahan percaya diri bahwa mereka bisa. Jadi untuk para orang tua dan juga guru, cobalah untuk tidak terburu-buru menuntut anak harus bisa. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, gunakan teknik seperti repeated reading secara rutin, dan juga beri pujian kecil dan rayakan setiap kemajuan yang mereka capai. Karena keberhasilan membaca
Bukan hanya tentang seberapa cepat anak itu bisa membaca buku, tetapi seberapa besar semangat, rasa percaya diri, dan juga kegembiraan yang tumbuh dalam dirinya. Mari rayakan prosesnya, bukan hanya hasilnya. Sebab dari proses itulah mereka belajar arti ketekunan, keberanian, dan juga keyakinan bahwa mereka itu mampu.